Balas dendam istri yang tak dianggap. Sebuah novel karya dari author Kiss, bab 114, Tulang Rusuk, persembahan audio tune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Vero mengajak Andreas untuk berbicara di taman rumah sakit. Keduanya duduk berhadapan. Vero menatap datar Andreas, sedangkan pria itu menatap dingin Vero. Masih jadi tanda tanya dalam hatinya tentang siapa Vero sebenarnya. Mengapa pria itu mengaku sebagai suami Aluna saat pertama kali mereka berjumpa? Bila benar Vero memiliki hubungan khusus dengan Aluna, maka Andreas akan berusaha untuk memperjuangkan Aluna. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Andreas serius menatap tajam Vero. Aku hanya pria biasa yang tidak sengaja bertemu dengan istrimu dalam keadaan yang tidak mengenakan. Vero menceritakan saat dia bertemu Aluna pertama kali, yaitu saat Aluna dilecehkan di muka umum, hingga dia mengikuti mobil Aluna yang kala itu melaju dengan kecepatan tinggi. Sampai saat Vero merawat Aluna dan menikahi wanita itu secara siri, meski pernikahan mereka tidak sah di mata agama. Aluna dilecehkan? Andreas terkejut mendengar fakta yang baru saja ia ketahui itu. Benar. Sangat banyak para haters yang mempunyai niat jahat padanya. Itulah sebabnya aku menyuruh Aluna memakai cadar. Ujar Vero santai membuat hati Andreas terasa sangat sesak. Ingin rasanya pria tampan itu menenggelamkan dirinya ke dalam lautan. Ia tak menyangka apa yang diceritakan oleh bawahnya dulu itu benar adanya. Suami macam apa aku ini? Kumam Andreas pelan. Suami yang tidak becus menjadi imam bagi istrimu sendiri. Andreas menatap lekat wajah tampan Vero yang tampak menatap tajam dirinya. Kamu adalah suami pelin-pelan. Tidak becus menjaga istrimu sendiri. Buta akan tanggung jawabmu sendiri. Karena tertutup baktimu selihat pada ibumu sendiri. Benar bahwa seorang anak harus berbakti pada orang tuanya sendiri. Namun bila seorang anak telah berkeluarga, dia juga harus membedakan mana bakti dan mana kewajibannya sebagai seorang suami atau istri. Prioritas seorang anak akan terbagi menjadi dua setelah menikah. Kita sebagai anak harus bisa mengimbangi keduanya itu agar tidak ada yang tersakiti. Karena banyak sekarang anak yang lupa baktinya pada ibunya, karena terlalu lalai dengan keluarga barunya. Tak sedikit juga anak yang hancur pernikahannya, karena terlalu fokus akan baktinya pada orang tua, sehingga dia melupakan tugasnya sebagai seorang suami. Terkadang, sebuah pernikahan itu hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena orang dalam. Aku tidak menyalahkanmu yang ingin berbakti pada ibumu dengan cara menceraikan Aluna yang kata ibumu bukan menantu baik. Akan tetapi, seharusnya kamu menyelidiki dulu, apa benar istrimu bukan menantu yang baik? Atau itu cuma bualan ibumu saja yang tidak ingin memiliki menantu seperti Aluna, karena tidak sesuai dengan kriterianya. Andreas terdiam. Pria itu mendengar baik-baik setiap ucapan yang keluar dari mulut Vero. Ia tak berniat menyanggah karena sadar bahwa apa yang keluar dari mulut Vero itu benar. Tugas suami itu bukan hanya memberi nafkah lahir dan batin, tapi juga harus bisa melindungi hak-hak istri dan anak-anak kita. Begitu juga dengan lisan. Kita harus benar-benar memilah setiap kata yang ingin kita ucapkan. Karena salah sedikit saja, itu bisa berakibat fatal. Contohnya kata talak. Jangan main-main. Seorang istri mengucapkan kata talak 1000 kali itu tidak akan memutuskan ikatan suami istri. Akan tetapi, satu saja kata talak yang keluar dari mulut suami, maka detik itu juga, ikatan yang sudah terjalin bertahun-tahun itu putus. Vero bangkit dari duduknya. Dia menepuk pundak Andreas membuat pria itu mendongak menatapnya. Kalau suatu saat nanti terjadi kesalahpahaman di antara kalian, segera beri pemahaman pada istrimu, agar tidak terjadi kesalahan. Kalau suatu saat nanti, ada tingkah istrimu yang tidak kamu sukai, maka tegur dia dengan cara lembut. Karena istri itu terbuat dari tulang rusuk. Mereka tidak diciptakan dari tulang kaki untuk kita injak-injak, bukan juga dari tulang kepala untuk memimpin kita. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksa lurus, dia akan patah. Begitu juga dengan istri, dibentak sedikit saja, mereka akan sedih dan murung. Setelah mengucapkan itu, Vero pergi meninggalkan Andreas yang sedang mencerna setiap nasihat Vero. Benar, jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi ada juga orang baik dapat pasangan orang jahat. Contohnya Firaun. Istrinya Asia cantik dan baik banget. Tapi kok dapat suami macam Firaun? Jawabannya adalah, baik menurut Allah, berbeda dengan baik menurut manusia. Rupanya alasan dibalik itu, Asia lah yang menolong Nabi Musa pada saat itu ingin dibunuh oleh Firaun. Dia juga yang merawat Nabi Musa seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan kita.
Kita merasa baik, tapi kenapa dapat pasangan jahat? Boleh jadi Allah ingin memberikan kita misi untuk membimbing pasangan kita agar jadi orang baik. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.